Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Firman Syabdul Samad. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan teman-teman saya akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan psikologi kebencanaan. Kami berada pada kelompok 5 yang berkaitan dengan penelitian dalam konteks kebencanaan. Oleh karena itu, mari kita saksikan pemaparan materi dari teman-teman saya. Isu-isu dalam penelitian bencana. Penelitian terhadap bencana alam penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat guna mengedukasi masyarakat terkait salah satunya yaitu pengurangan dampak resiko bencana alam. Perlu bekerja sama dengan instansi seperti media, jurnalis, dan lain-lain. Isu dalam pelaksanaan penelitian kebencanaan meliputi isu dampak fisik dan psikis, baik bagi korban maupun peneliti itu sendiri. Dalam penelitian bencana, beberapa isu yang sering muncul meliputi pertama, etika penelitian, metode penelitian, aksesibilitas dan keamanan, keterlibatan komunitas, dampak psikologis, dan penerapan hasil penelitian. Information consent pada penelitian psikologi bencana adalah proses di mana psikolog memberikan penjelasan yang rinci kepada kliennya tentang tujuan penelitian, prosedur yang akan dilakukan, serta risiko dan manfaat yang terlibat dalam penelitian tersebut. Dalam konteks penelitian, psikologi bencana penting untuk memastikan bahwa klien memahami sepenuhnya konsekuensi dari partisipasinya dan memberikan persetujuan secara sukarela dan terinformasi. Proses ini memastikan bahwa hak dan kesejahteraan klien dilindungi dengan baik, terutama dalam situasi yang melibatkan kondisi psikologis yang rentan seperti dalam konteks bencana. Edukasi penelitian psikologi bencana dapat membantu dalam mengurangi dampak psikologis pada korban bencana melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, ada pemahaman dampak psikologis. Di sini penelitian membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang dampak psikologis yang dialami oleh korban bencana seperti trauma, kecemasan, gangguan emosional, dan lainnya. Dengan pemahaman yang mendalam, intervensi yang tepat dapat dirancang untuk mengurangi dampak tersebut. Yang kedua, ada pengembangan intervensi. Di sini, berdasarkan temuan penelitian, dapat dikembangkan program intervensi psikologis yang sesuai dengan kebutuhan korban bencana. Intervensi ini dapat mencakup layanan konseling, terapi, dukungan sosial, dan pendekatan lainnya yang dapat membantu korban mengatasi trauma dan stres pasca bencana. Ketiga, pemberian dukungan psikologis. Penelitian membantu dalam menentukan jenis dukungan psikologis yang diperlukan oleh korban bencana dengan pemahaman yang baik tentang kebutuhan psikologis korban. Pemberian dukungan yang tepat dapat membantu mereka dalam pemulihan dan penyesuaian pasca bencana. Yang keempat, ada peningkatan kesiapsiagaan. Di sini, melalui penelitian dapat dikembangkan program kesiapsiagaan psikologis yang dapat membantu korban bencana dalam menghadapi dan mengurangi dampak psikologis saat terjadi bencana. Kesiapsiagaan ini meliputi strategi coping, manajemen stres, dan pemulihan psikologis pasca bencana. Dengan demikian, penelitian psikologi bencana tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih baik dalam kita memahami faktor-faktor kebencanaan, tetapi juga membantu dalam mengembangkan intervensi psikologis yang lebih efektif lagi. Pemberian dukungan psikologis yang tepat dan meningkatkan kesiapsiagaan korban bencana dalam menghadapi dan mengurangi dampak psikologis yang mereka alami. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penelitian darurat menurut pedoman dan standar etik penelitian dan pengembangan kesehatan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengecualian penelitian tanpa persyaratan information consent dilakukan untuk penelitian darurat yang memiliki resiko minimal dan tidak berdampak negatif terhadap subjek penelitian. Yang kedua, penelitian darurat harus memiliki tujuan yang sangat penting dan tidak dapat ditunda serta memiliki manfaat yang sangat besar untuk kesehatan masyarakat. Yang ketiga, penelitian darurat harus dilakukan dengan cara yang tidak dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan. Penelitian darurat harus dilakukan dengan cara yang tidak dapat mengganggu kesehatan dan keselamatan subjek penelitian, serta tidak dapat mengganggu kehidupan sehari-hari subjek penelitian. Selanjutnya, penelitian darurat harus dilakukan dengan cara tidak dapat mengganggu privasi subjek penelitian, serta tidak dapat mengganggu hak asasi manusia subjek penelitian.
Selanjutnya, penelitian darurat harus dilakukan dengan cara yang tidak dapat mengganggu martabat subjek penelitian serta tidak dapat Selanjutnya, penelitian darurat harus dilakukan dengan cara yang tidak dapat mengganggu martabat subjek penelitian serta tidak dapat mengganggu harkat subjek penelitian. Selanjutnya, penelitian darurat harus dilakukan dengan cara yang tidak dapat mengganggu integritas subjek penelitian dan serta tidak dapat mengganggu hak subjek. Dan untuk selanjutnya, penelitian darurat harus dilakukan dengan cara yang tidak dapat mengganggu integritas subjek penelitian serta tidak dapat mengganggu hak subjek penelitian untuk menolak partisipasi dalam penelitian. Menurut Neunham dan kawan-kawan, prosedur penelitian kebencanaan dimulai dengan yang pertama, membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Membangun kerjasama dengan berbagai pihak seperti institusi penelitian, pemerintah daerah, LSM, komunitas terdampak, atau individu penting lainnya. Kerjasama ini penting untuk mendapatkan akses, dukungan, dan perspektif yang komprehensif terkait dengan bencana yang diteliti. Yang kedua, membuat pertanyaan penelitian. Merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang jelas dan terfokus. Pertanyaan ini harus relevan dengan topik penelitian dan dapat memberikan arah bagi seluruh proses penelitian. Yang ketiga, menetapkan desain penelitian. Menentukan desain metodologi penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Desain penelitian dapat bersifat kualitatif, kuantitatif, atau campuran, tergantung pada masalah penelitian dan jenis data yang diperlukan. Yang keempat, mempertimbangkan etika penelitian. Memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika, termasuk hak privasi, keamanan subjek penelitian, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Yang kelima, mengumpulkan data. Melakukan pengumpulan data sesuai dengan desain penelitian yang telah ditetapkan. Data bisa diperoleh melalui survei, wawancara, observasi lapangan, studi dokumenter, atau sumber data lainnya. Yang keenam, mengolah data. Melakukan pemrosesan awal terhadap data yang telah terkumpul seperti pembersihan data, klasifikasi, dan pengkodean agar dapat diolah lebih lanjut. Yang ketujuh, menganalisis data. Melakukan analisis statistik atau analisis kualitatif terdapat data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis ini adalah untuk menemukan pola, hubungan, atau temuan yang signifikan. Yang kedelapan, membuat laporan. Menyusun laporan penelitian yang sistematis dan informatif, mencakup latar belakang, metodologi, hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan. Laporan harus disusun dengan jelas dan akurat. Dan yang kesembilan, memaparkan hasil penemuan. Mengakhiri penelitian dengan menyajikan hasil penemuan kepada pemangku kepentingan atau stakeholders, baik melalui publikasi ilmiah, presentasi, seminar, atau laporan final. Hasil penemuan dapat digunakan sebagai dasar untuk kebijakan, tindakan, atau penelitian lebih lanjut. Tahapan penelitian bencana sama seperti tahapan penelitian pada umumnya. Penelitian yang dilakukan dalam konteks bencana atau kebencanaan memiliki prosedur atau tahapan tersendiri. Meskipun secara keseluruhan tidak begitu berbeda dengan penelitian pada umumnya. Tahapan atau prosedur dalam penelitian kebencanaan memiliki beberapa keunikan yang membuat proses perencanaan, penelitian, dan pelaksanaannya menjadi sangat berhati-hati. Hal ini juga disebabkan karena bencana yang merupakan suatu kejadian traumatis, sehingga penelitian yang dilakukan pun menjadi sangat berhati-hati untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan responden serta peneliti. Tantangan yang dihadapi oleh peneliti dalam bidang penelitian kebencanaan, yaitu dalam konteks ini, subjek penelitian memiliki karakteristik khusus dan seringkali tidak semua orang ingin menjadi partisipan dalam penelitian tersebut. Hal ini menciptakan hambatan bagi peneliti karena mereka memerlukan partisipasi aktif dari anggota populasi terkait untuk mengumpulkan data yang relevan. Karena jumlah anggota populasi mungkin terbatas, peneliti dihadapkan pada situasi di mana mereka harus melibatkan semua orang yang terlibat sebagai partisipan. Namun, jika tidak semua orang bersedia berpartisipasi, hal ini dapat mengakibatkan kendala serius dalam pengumpulan data dan kesulitan dalam mencapai representasi yang akurat dari populasi yang diteliti. Oleh karena itu, peneliti kebencanaan harus menggunakan pendekatan yang berbeda dan lebih sensitif dalam merekrut partisipan serta menangani tantangan unik yang muncul dalam pengumpulan data.
peneliti wajib memperhatikan kode etik yang berlaku dalam melakukan penelitian. Kode etik peneliti yang diatur dalam Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 6 2013 memiliki 3 kode etik utama yang menjadi pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Yang pertama, kode etika dalam penelitian. Kode etika ini mengatur perilaku peneliti dalam pelaksanaan penelitian, termasuk proses pengumpulan data, analisis, dan interpretasi hasil. Yang kedua, kode etika dalam berperilaku. Yang kedua, kode etika dalam berperilaku. Pada kode etik ini, peneliti diharapkan untuk mempraktikkan integritas, kejujuran, dan menghormati hak asasi manusia dalam semua aspek kehidupan profesional mereka. Yang ketiga, kode etik dalam kode etika dalam kepengarangan penelitian. Pada kode etik ini, peneliti diharapkan untuk mematuhi standar penulisan ilmiah, termasuk memberikan penghargaan yang pantas kepada kontributor lain, kemudian menghindari plagiarisme, dan memastikan bahwa hasil penelitian dilaporkan secara akurat dan transparan. Secara keseluruhan, kode etik penelitian ini bertujuan untuk memberikan pedoman moral bagi peneliti dalam upaya mereka untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan integritas dan kehati-hatian yang tinggi dan memperhatikan nilai-nilai etis yang mendasari praktek ilmiah. Terdapat 3 kode etika utama dalam penelitian psikologi bencana. Yang pertama, kode etika dalam penelitian. Yang dimaksud kode etika dalam penelitian ini, peneliti memberanikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Yang kedua, etika dalam berperilaku. Si peneliti mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya. Dan yang terakhir, etika dalam kepengarangan. Peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama. Oke teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari teman-teman saya. Semoga bermanfaat dan dapat diambil hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.